Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabriel dari kelas PTIKD Angkatan 2019 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai perkembangan peserta didik pada bab 1. Langsung saja, apa itu perkembangan? Perkembangan berarti perubahan individu baik secara terstruktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Perkembangan. Dalam perkembangan ada yang dimaksud perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan individu. Dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan atau biasa disebut evolusi dan kemunduran atau biasa disebut involusi. Pada awal kehidupan manusia, yang berperan adalah evolusi, sedangkan involusi lebih berperan pada akhir kehidupan, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan ini dipengaruhi oleh penampilan dan perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan-perubahan peran, dan pengalaman pribadi. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Perkembangan individu yaitu biologis, kognitif, sosio-emosional. Oke. Pengertian biologis. Biologis merupakan proses biologis meliputi perubahan pada sifat fisik individu yang semakin bertambah usia akan mengarah kepada kematangan. Kedua, kognitif. Kognitif, untuk proses kognitif meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasa individu. Ketiga, sosio-emosional. Sosio-emosional meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, serta perubahan emosi dan kepribadian yang menyertainya. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan. Dalam pengkajian mata kuliah perkembangan peserta didik difokuskan pada perkembangan individu sebagai peserta didik pada institusi pendidikan. Ada 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia. Yang pertama yaitu perkembangan adalah seumur hidup. Kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Kelima, perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Dan yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Manfaat bagi pendidik, yaitu 1. Memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Manfaat bagi peserta didik, yaitu pertama, memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik
yang meliputi individu dalam menjalani tahap perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Kedua, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi pada perkembangan individu, yaitu pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik dan kondisi psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.